Silakan untuk di share screen pertanyaannya. Mohon ditunggu sebentar. Sudah ya. Ya, dia ada beberapa pertanyaan bisa dijawab oleh para narasumber. Jadi dipersilakan. Mungkin yang pertama dulu dari Caroline. Dia nanya, halo selamat pagi, perkenalkan nama saya Caroline dari Bali. Izin bertanya, di masa pandemi beberapa orang mengalami kewaspadaan yang berlebihan dan stres akibat pandemi. Bagaimana cara kita untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut? Dan sebagai remaja, apa saja yang dapat kita lakukan untuk turut mencegah dan mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab ke Mas Junaid dulu. Terima kasih, Mas Dani. Pertanyaan dari Mbak Caroline ya, bagaimana cara mengatasi stres karena kewaspadaan yang berlebihan akibat pandemi. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi manusia itu sebenarnya ada beberapa aspek yang bisa untuk mendukung sebagai cara untuk menghadapi masalah, coping masalah, bisa melalui aspek fisik, bisa emosional, bisa sosial, dan bisa spiritual. Jadi yang bisa lakukan ketika kita menghadapi stres akibat pandemi, benar seperti yang diutarakan oleh pembicara yang barusan tadi, memang kita bisa menyalurkan, yang pertama mungkin aspek fisik ya, kita bisa menyalurkan energi negatif yang ada di diri kita karena stres tersebut ke aktivitas-aktivitas fisik yang lebih positif. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin dengan berolahraga, mungkin dengan melakukan kegiatan yang lebih positif, mungkin dengan menyalurkan hobi dan lain-lain. Itu dari aspek aspek fisiknya. Kemudian dari aspek emosionalnya, mungkin kita bisa memaintain stres tersebut dengan mengubah mindset kita mungkin ya. Jadi memang itu suatu hal yang bisa membuat kita stres, namun kita ubah respon yang muncul yang pertama kali memang respon negatif, namun setelah beberapa saat kita harus bisa mengubah respon tersebut ke respon yang lebih bisa adaptif, yang tadi seperti dijelaskan juga, seperti bisa menerima kondisinya, kemudian bisa, dan diharapkan nanti ketika sudah menerima bisa beradaptasi dengan stresor yang tersebut. Itu dari aspek emosional. Kemudian dari aspek sosialnya, mungkin dengan bercerita atau curhat istilahnya kepada teman terdekat kita, kepada orang terdekat kita, sehingga itu bisa merilis kondisi stres. Dan yang terakhir, aspek spiritual, kita harus banyak berdoa, banyak bertawakal, karena masalah-masalah tersebut pasti bagaimanapun usaha yang kita lakukan, tetap kita harus memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itu ya dari pertanyaan dari Mbak Caroline tadi ya. Terima kasih. Iya. Dan ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Dari Papua Barat atas nama Mutia Aprilia. Dia bertanya, ketika kita lagi di tahap cemas dan tertekan karena perubahan gaya hidup akibat pandemi, banyak orang terdekat yang meninggal, banyak tugas dengan deadline, dan bingung untuk menyelesaikan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pertama, bagaimana cara kita mensiasati padahal kita sudah mengerahkan apa yang kita bisa. Yang kedua, apakah kita memang harus mengurangi beban kita? Yang ketiga, tanda kita sudah mulai stres yang sudah maksimum dan membutuhkan bantuan psikiater itu seperti apa? Kalau kita dalam kondisi segar kan bisa berpikir jernih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Mutia Aprilia.
Jadi ketika ada stresor berupa apa ini, banyak orang terdekat kita yang meninggal, kemudian ada tugas, kemudian butuh waktu untuk menyelesaikannya dan butuh waktu untuk beradaptasi, bagaimana cara kita mensiasatinya? Ya secara garis besar sama seperti pertanyaan yang pertama tadi ya, tetap kita, biar bagaimanapun harus tetap melihat keempat aspek tersebut yang bisa dijadikan sebagai self care atau self healing yang bisa membantu kita untuk, mengurangi beban atau tekanan yang ada pada, diri kita saat ini. Kemudian, apakah kita memang harus mengurangi beban kita? Jika stresor tersebut memang malah membuat kita menjadi tertekan, menjadi lebih tidak produktif, memang harus dikurangi, tetap harus dikurangi. Jadi, kita kurangi beban kita ambil waktu sejenak untuk bisa relaksasi, untuk bisa, apa namanya, mengatur kembali kondisi emosi dan pikiran kita, baru kita, mengerjakan hal yang lain lagi, seperti itu ya. Kemudian nomor 3, kapan kita membutuhkan bantuan psikiater ya, secara garis besar seperti itu ya. Jadi memang seperti yang saya utarakan tadi, ketika stresor, ketika masalah emosional, ketika hal-hal yang membuat cemas, depresi, dan lain-lain itu mengganggu hubungan atau interaksi kita dengan orang lain dan ketika hal tersebut menurunkan produktivitas kita, nah itu merupakan sudah pertanda bahwa, apa namanya, kita harus, aware bahwa kita mungkin membutuhkan bantuan profesional. Di samping mungkin kita sudah tidak ada pilihan lagi yang bisa kita lakukan, baik secara self healing, baik, dengan interaksi atau bantuan dari orang-orang terdekat kita, ternyata masih belum bisa merilis, stres kita dan sampai itu menimbulkan gangguan di pekerjaan, di interaksi dengan orang lain. Nah itu, eee, harus apa namanya, waspada, mungkin apa, bisa dikonsultasikan ke, profesional, bisa ke psikiater maupun ke psikolog. Mungkin seperti itu nggih, Mbak Mutia Aprilia. Ya, itu dia pertanyaan yang kedua. Yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Dadik Purwandari. Izin bertanya kepada Dr. Yusuf Junaidi, bagaimana cara mengatasi kelelahan dalam Zoom karena banyak banget virtual meeting pada masa pandemi. Ya, berarti ini itu ya, apa namanya, terima kasih kepada Mbak Dani Purwandari pertanyaannya. Jadi berarti ini stresor yang dia alami karena ada kebanyakan virtual meeting, kemudian, dia mengalami kelelahan, seperti itu mungkin ya? Memang banyak aktivitas-aktivitas yang sekarang ini yang kita lakukan sedikit banyak terkait atau melalui media, virtual meeting ya. Jadi tetap kita harus bisa memilih, apa namanya, mana meeting-meeting atau seminar-seminar yang merupakan, hal yang menjadi kewajiban kita atau yang menjadi prioritas bagi kita. Jadi kita tetap harus menetapkan itu ya, apa, skala prioritasnya ya, apakah yang lebih penting yang mana yang harus kita ikuti, yang mana yang bisa kita tunda untuk kita ikuti, atau yang mungkin tidak harus kita ikuti. Nah, seperti itu harus apa, dikelola terlebih dahulu agar mengurangi stresor kesalahan tersebut. Nah, dan jika sudah sampai muncul gejala kelelahan, sampai memicu timbulnya masalah yang lain, tetap ada hal-hal yang harus dilakukan seperti yang lainnya juga tadi, kita harus, apa, membuat diri kita mengambil waktu sejenak mungkin atau mengambil, apa namanya, kondisi untuk bisa, menyeimbangkan lagi emosional kita, menyeimbangkan lagi kondisi fisik kita dan pikiran kita sehingga, tidak sampai nanti akan itu berisiko, menjadikan masalah, mental yang lebih berat. Jadi tetap harus apa namanya, menetapkan skala prioritas, kemudian, tetap memaintain, kondisi emosi dan pikiran kita. Mungkin seperti itu nggih, Mbak Dani Purwandari, terima kasih. Ya, terima kasih kepada
Mas Dr. Yusuf Junaidi atas jawabannya dan Mas juga untuk pertanyaan termin 1. Selanjutnya ini bakal ada termin 2 kepada pertanyaan untuk Mbak Rizky Karomatul. Ini dia ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini dari Fetty Mandasari. Selamat siang, saya Fetty Mandasari dari Palangkaraya dan bertanya ke bagaimana tips melakukan self healing untuk mengatasi luka batin? Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab ya. Sebenarnya terima kasih kepada Mbak Fetty dari Palangkaraya. Bagaimana tips melakukan self healing untuk mengobati luka batin? Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya di sesinya gitu. Intinya pertama tips yang bisa kita lakukan ya kita coba dulu gitu. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk healing gitu. Cobalah dari hal-hal yang sederhana. Kayak misal tadi ketika kita lagi tiba-tiba marah banget gara-gara sebuah kejadian, coba ambil jeda, take your time untuk entah itu sekedar ngepuk-puk gitu, ngepuk-puk diri kita. Tenang, tenang, tenang. Itu kan sebenarnya mensugesti ke diri kita juga buat tahu alon-alon gitu. Kalau orang Jawa bilang, santai-santai dulu gitu. Itu juga bisa. Terus kalau seandainya mungkin persoalannya lebih kompleks daripada itu, iya kita bisa melakukan self healing yang katakanlah cakupannya lebih luas. Kayak misalkan kita lagi bosan banget di sebuah situasi dan kita butuh sesuatu yang baru, keluarlah gitu. Keluarlah dari tempat itu, kayak misalkan hanya sekedar mungkin jalan-jalan deh ke sekitar. Itu juga bisa menjadi salah satu sarana. Atau rekreasi gitu. Pergi ke tempat alam terbuka yang kita bisa mungkin sendirian, kita bisa merasakan ketenangannya, itu juga bisa menjadi salah satu cara. Atau tadi kayak mengunjungi tempat-tempat ya museum dan yang lain sebagainya. Selain itu, jadi healing ini juga sangat luas banget ya. Pakai hobi itu juga bisa menjadi salah satu bentuk healing. Intinya bagaimana kita menetralkan lah emosi-emosi negatif yang sedang kita rasakan. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya yang paling sederhana juga teman-teman yang suka nonton drakor, ya sebenarnya di satu sisi itu pun memberikan efek kesenangan ya. Asalkan kita tahu batasan, kita tahu porsinya, sampai kapan harus nonton drakor gitu. Kalau udah kira-kira udah balik lagi moodnya, ya udah gitu. Gitu Mbak Fetty. Oke, pertanyaan kedua ini dari Rizky Pratomo. Bertanya bagaimana mengedukasi kaum milenial agar tertarik mengunjungi museum. Karena selama ini generasi milenial masih agak kurang tertarik untuk mengunjungi museum. Dan bagaimana di masa pandemi ini meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke museum yang sempat terpuruk karena adanya pandemi. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya mungkin tugasnya Mas Mbak Duta Museum ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan pertanyaannya gimana dong cara menarik perhatian kaum milenial untuk ya tadi ya mengunjungi museum gini. Kita harus kontekstual dan harus fleksibel melihat anak muda zaman sekarang itu mereka senang dengan apa sih gitu. Misalkan di sosial media, Instagram katakanlah. Kita bisa membranding museum itu lewat Instagram. Koyo sesimpel kita foto di spot tertentu di museum yang itu kok bagus ya sehingga menarik orang untuk ke sana biar punya foto yang sama kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu cara gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa dengan misalkan dimulai dari orang-orang terdekat kita. Kayak kita menceritakan pengalaman positif kita ketika ke museum gitu. Tahu nggak sih kalau misalnya kemarin ke museum terus bla 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 kayak gini dan membuat orang menjadi tertarik, oh iya yuk, coba penasaran jadinya, itu juga bisa. Terus kalau ditanya soal bagaimana untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke museum, ya ini cukup ini juga ya, karena memang pandemi bisa jadi mengubah banyak hal gitu. Cara yang bisa kita lakukan untuk menarik lagi ya nanti misalkan kok museum sudah buka ya mungkin dengan cara-cara tadi. Karena sosial media itu di masa sekarang memang menjadi faktor yang sangat punya andil besar gitu untuk edukasi, untuk menarik perhatian orang dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman juga bisa mulai kampanye gitu di sosial media. Misalkan apalah yang berkaitan dengan museum yang intinya orang sadar, orang tahu bahwa oke, ternyata museum itu suatu tempat yang tidak hanya sekedar bangunan dan menawarkan ataupun apa
ada barang-barang kuno, tapi ada loh hal lain yang lebih menarik, yang lebih menantang yang bisa kita dapatkan di museum itu. Mungkin itu ya, Mas Rizky Pratomo, jawaban dari saya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Terasa Diandra yang bertanya, self-healing itu bisa membantu seorang menjadi lebih produktif. Namun apakah produktivitas tersebut bisa berbalik menjadi toxic productivity? Kalau iya, bagaimana cara self-healing yang meminimalisir resiko toxic productivity? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Teresa. Ini menarik ya teman-teman. Kayak di satu sisi mungkin efeknya positif gitu kalau self healing itu bisa membantu kita untuk produktif. Tapi seandainya kok ternyata produktif itu yang berujung pada yang namanya toxic productivity. Nah, ini yang harus kita pahami batasan-batasannya gitu. Sebelum ke arah situ, kita harus paham dulu yang dimaksud dengan toxic productivity itu yang kayak apa gitu. Nah, sederhananya toxic productivity itu ketika kita berusaha untuk selalu produktif, tapi di sisi lain justru kita merasa tertekan. Ini menarik teman-teman, karena jadi sedikit sharing gitu ya. Ketika saya mungkin menemani teman-teman di 1% gitu, ada klien yang mentoring dan dia juga salah satunya punya kasus yang seperti itu, jadi merasa harus terus produktif, tapi ujung-ujungnya malah menimbulkan tekanan dan tuntutan yang besar kepada diri sendiri gitu. Akhirnya dia merasa cemas gitu dengan adanya tuntutan tadi. Nah, ini harus hati-hati gitu, makanya kita harus memahami yang namanya produktif itu yang seperti apa sih? Apakah melulu soal hal-hal pencapaian tertentu yang itu sifatnya wow, atau hanya sesederhana misal kita nonton YouTube atau kita nulis apa yang itu kita dapat manfaatnya, itu juga sebenarnya produktif gitu. Jadi terkait dengan self healing apa yang bisa meminimalisasi biar kita tidak terjebak pada toxic productivity, barangkali bisa dengan cara ketika kita lagi semangat-semangatnya untuk produktif, lakukan itu. Tapi ketika merasa capek, ya istirahat. Jangan dipaksa gitu. Nah, istirahat ini juga memberikan jeda kepada kita untuk mengatur lagi emosinya, seperti itu sih. Gitu, Mbak Teresa. Oke, terima kasih banyak atas jawaban dari Mbak Rizky sama Mas Junet, dan terima kasih juga bagi para penanya. Dan kami infokan juga, jadi bagi yang sudah terpilih dalam pertanyaannya, ini bakal dapat door prize. Nah, nanti silakan menghubungi narahubung ya yang ada di poster tersebut ke Mas Arya. Dan selanjutnya ini bakal ada sesi foto, jadi mohon untuk teman-teman silakan untuk menyalakan kameranya ya. Yuk kita sesi foto terlebih dahulu. Yang pertama kita sesi foto formal terlebih dahulu ya. Yuk teman-teman semuanya untuk bisa menyalakan kamera. Yuk. Tunggu teman-teman yang lain join dulu. Yuk silakan teman-teman. Bagi yang belum menyalakan kamera, kita adakan sesi foto terlebih dahulu ya. Jadi mohon dinyalakan kameranya. Nah, sudah siap semua? Jadi kita bakal ada 2 sesi foto. Yang pertama gaya seperti ini, gaya sahabat museum. Nanti yang kedua gaya bebas ya. Oke? Ya. Dalam hitungan. Oke. Oh ya. Sudah siap semua? Ya. Gayanya seperti ini. Ya. Nanti panitia bakal nge-screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya, bakal ada 6 slide yang di screenshot. Jadi gayanya tetap seperti ini.
Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Untuk gaya formalnya sudah. Sekarang gaya bebas ya kita foto ya. Terserah teman-teman, asal sopan, dinyalakan lagi cam-nya. Kita foto terlebih dahulu. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Nanti dimohon stay-nya agak lama karena ini mau semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah melakukan sesi foto. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan para peserta yang kami hormati, para narasumber yang sudah sharing ilmunya. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara ya. Acara webinar Merdeka di Masa Pandemi bersama Museum dan Kesehatan Mental pada hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran partisipatif peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam hidup. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih.